Halo semuanya, apa kabarnya nih? Kembali lagi bersama gue tentunya di Windu Channel Film yang selalu menghadirkan film-film favorit kalian. Nih di video kali ini gue akan menceritakan ulusan film yang berjudul Children of Heaven tahun 1997. Film ini sebuah film drama keluarga yang diproduksi di Iran dan disutradarai oleh Majid Majidi. Walaupun film lawas, tapi film ini benar-benar berkualitas dengan menyajikan sebuah alur yang sangat sedih dan inspiratif. Buat yang belum tahu film ini, nih gue ceritain filmnya. Dan bagi yang belum subscribe, yuk subscribe yuk channel gue, pencet tulisan subscribe-nya ya. Mari kita ke filmnya, let's go guys. Berlatar di negara Timur Tengah, lebih tepatnya di Iran, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Ali. Dia sedang berada di pasar untuk memperbaiki sepatu adiknya yang rusak, sekaligus melakukan tugas hariannya yakni membantu ibunya berbelanja bahan makanan di pasar. Selesai diperbaiki, Ali pun meletakkan sepatu adiknya di sela-sela tumpukan kotak kayu sehingga saat dia sedang berbelanja, sepatu sang adik yang dibungkus dengan plastik hitam pun tak sengaja terambil oleh seorang pemulung. Sempat mencari tapi tak ketemu, Ali justru harus berurusan dengan pemilik toko saat dirinya tak sengaja menjatuhkan barang dagangannya, sehingga sebelum ia sempat menjelaskannya, dia keburu diusir dari sana tanpa bisa membawa pulang kembali sepatu adiknya tersebut. Setibanya di rumah, Ali pun harus dihadapkan dengan sebuah fakta bahwa dirinya lahir dari keluarga yang miskin yang telat bayar sewa kontrakan selama 5 bulan berturut-turut, yang membuat ibunya harus dimarahi oleh sang juragan. Sehingga cukup masuk akal jika adiknya yang bernama Zahra ini menangis mengetahui Ali, kakaknya, sudah menghilangkan sepatunya yang dia miliki untuk pergi sekolah. Ali yang sudah bisa berpikir bijak pun langsung beritahu Zahra untuk tidak memberitahukan hal itu kepada ibu dan bapaknya, karena dengan kondisi keluarganya yang seperti ini, untuk membeli sepatu baru hanya akan menambah beban kedua orang tuanya. Sempat kembali ke toko sayuran tadi, Ali tetap tidak bisa menemukan sepatu adiknya dan justru harus dimarahi untuk kedua kalinya oleh sang pemilik toko tersebut, sehingga mau tidak mau Ali harus merelakan sepatu adiknya yang hilang. Sang ibu sendiri sebenarnya sedang dalam kondisi sakit yang membuat si bapak marah-marah akibat beliau terus saja melakukan pekerjaan berat seperti mencuci karpet berukuran besar. Apalagi setelah mengetahui sang juragan kontrakan marah-marah tadi siang, si bapak justru tambah marah kepada ibu yang tidak cepat memberitahukannya. Dan di situ Ali juga kena marah tanpa sebab, yang padahal sebagai kepala rumah tangga si bapak harusnya lebih bisa sadar diri dan mikir tentang kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan keluarganya sendiri. Besok paginya, Ali bertanggung jawab dengan berbagi sepatunya dengan Zahra agar tetap bisa berangkat ke sekolah, dan beruntungnya karena mereka memiliki jam masuk sekolah yang berbeda, Zahra bisa dulu memakai sepatu milik Ali sebelum kemudian dikembalikan. Masalahnya adalah rentang waktu antara keluar kelas Zahra dan masuk kelas Ali sangatlah tipis sekali, sehingga Zahra harus berlari cukup cepat untuk memberikan sepatunya kepada Ali, dan Ali juga harus berlari sekencang mungkin meski akhirnya harus terlambat juga. Dan itu mereka lakukan setiap hari. Dengan kejadian itu tanpa memperdulikan rasa sulit dan susahnya, mereka tetap semangat pergi ke sekolah dan belajar untuk mencapai masa depan yang gemilang. Dalam kondisi seperti ini, nyatanya mereka masih bisa tertawa dengan hal sederhana ketika sedang mencuci sepatunya, di mana hal ini membuat sebuah pengingat bagi kita ya, bahwa bahagia itu tidak harus mewah dan memiliki barang branded, tetapi cukup mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Saat itulah datang seorang teman yang mengajak Ali untuk bermain bola, tetapi karena Ali harus membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah, dia pun terpaksa menolaknya dan memilih untuk tetap di rumah bersama Zahra adiknya. Singkat cerita, tiba pun malam. Ketika sedang makan, Ali dan Zahra tak sengaja melihat iklan sepatu di televisi yang saat itu ingin rasanya mereka mengeluh kepada ibu dan bapaknya tentang keinginan mereka untuk punya sepatu baru. Tapi kembali lagi, karena Ali dan Zahra adalah anak-anak yang soleh, mereka berdua pun memilih untuk diam daripada memiliki sepatu tapi diusir dari situ. Saat Zahra berangkat ke sekolah, dia pun dibuat berharap saat melihat begitu banyak sepatu bagus di sebuah toko sepatu, yang dimana di dalam hati Zahra sangat membutuhkannya, sehingga dia tidak bergantian memakai sepatu dengan kakaknya. Zahra yang tak ingin Ali terlambat masuk kelas pun secepatnya menyelesaikan ulangannya, namun saat sedang bersusah payah untuk datang tepat waktu, Zahra harus mengalami hambatan kecil ketika sepatunya jatuh ke selokan akibat ukuran sepatunya yang sangat longgar dan kebesaran, sehingga saat sampai di tempat Ali, dia pun menangis karena tak tega
dengan kakaknya yang harus memakai sepatu yang sudah dalam kondisi basah. Dengan kondisi bahwa Ali lahir dari keluarga yang kurang mampu serta waktunya yang tak cukup untuk belajar karena harus menggantikan ibunya melakukan pekerjaan rumah, hal itu ternyata tidak mempengaruhi prestasi Ali untuk masuk ke dalam jajaran murid berprestasi. Karena dari sekian banyak murid di kelas, Ali termasuk anak yang cerdas dan berhasil masuk dalam 3 besar dengan nilai tertinggi di kelasnya. Berkat kecerdasannya Ali, sang guru pun memberikan sebuah reward atau hadiah berupa pulpen bagus yang sebenarnya tidak terlalu mahal, tapi untuk Ali itu sangatlah berharga. Dan untuk menghibur adiknya yang belum punya sepatu baru, Ali memberikan pulpen tersebut kepada Zahra berharap itu bisa sedikit menghiburnya untuk sementara waktu. Besoknya Zahra pun tak sengaja melihat seorang murid memakai sepatu yang mirip sekali dengan miliknya, yang setelah diamati dan dianalisa ternyata memang betul itu adalah sepatu bututnya yang hilang. Karena penasaran, Zahra pun mengikuti gadis itu sepulang sekolah hingga akhirnya bisa mengetahui di mana tempat tinggalnya. Namun akibat hal itu, Ali harus terlambat datang untuk kesekian kalinya dan kali ini dia harus mengalami apes yang mana guru berhasil memergokinya datang terlambat. Dianggap tak disiplin, Pak Guru itu pun menyuruh Ali untuk pulang dan memberitahukan kepada orang tuanya agar datang esok hari. Namun berkat Bapak Guru yang baik yang pernah memberikannya pulpen, akhirnya Ali tertolong oleh beliau yang berhasil menjelaskan kepada guru tersebut tentang prestasi dan kecerdasan yang dimiliki oleh Ali. Sepulang sekolah, Ali dan Zahra pun pergi ke tempat tinggal si gadis dengan tujuan untuk mengambil kembali sepatu milik Zahra. Namun saat melihat kondisi keluarganya yang tak kalah miskin dengan mereka berdua, Zahra dan Ali pun akhirnya membatalkan niatnya tersebut. Terlebih lagi saat mengetahui jika ayahnya adalah seorang tunanetra, Ali dan Zahra pun memutuskan untuk merelakan dan mengikhlaskan sepatu tersebut yang mungkin bukan rezeki mereka berdua lagi. Di sisi lain, si bapak sendiri sedang mendapatkan sedikit rejeki yang mana dia sehingga memutuskan untuk mencari tambahan dengan pergi ke kota dan menjadi tukang kebun untuk sementara waktu. Ditemani Ali, si bapak pun mengayuh sepeda sejauh puluhan kilometer di mana mereka berdua masuk ke dalam komplek-komplek orang-orang kaya dan menguntuk dari rumah ke rumah berharap ada orang kaya yang berkenan untuk menerima jasa tukang kebunnya. Dan yang namanya rezeki memang sudah ada yang mengatur atau nggak akan lari kemana-mana, sehingga si bapak akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Walaupun hanya dibayar untuk 1 hari saja, tetapi hal tersebut jelas membuat si bapak senang, apalagi beliau dibayar dengan uang yang cukup banyak melebihi penghasilannya selama ini. Ali dan bapak pun terlihat sumringah dan senang. Terlebih lagi Ali ditawari si bapak untuk menyebutkan apa yang ia ingin beli, dan tentu saja kesempatan tersebut Ali gunakan untuk menyarankan bapaknya agar memberikan sepatu untuk Zahra. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan, di mana mereka berdua mengalami kecelakaan kecil yang mana rem sepedanya blong sehingga mereka harus pulang dengan mobil pick up, dan tentu saja setengah penghasilan tadi harus habis untuk membayar ongkos mobil tersebut. Tak cukup sampai di situ, saat di rumah si bapak pun kembali dipusingkan dengan informasi dari sang istri yang mengatakan bahwa tadi siang ada Pak Juragan yang kembali datang untuk menagih uang sewa, sehingga itu semakin membuat Ali pesimis untuk bisa membuat Zahra memiliki sepatu yang baru. Saat Zahra pulang sekolah, dia pun tak sengaja menjatuhkan pulpen pemberian Ali yang kebetulan berhasil ditemukan oleh si gadis bernama Roya, alias gadis yang memakai sepatu butut miliknya. Di mana saat esok harinya tiba-tiba si Roya pun mengembalikan pulpen tersebut yang pada akhirnya membuat mereka berdua menjadi teman baik. Di situ Zahra baru menyadari bahwa Roya ternyata sudah memiliki sepatu baru. Saat ditanya mengenai kemana sepatunya, Roya pun menjawab bahwa ibunya sudah menukar sepatu butut tersebut dengan sebuah baskom, yang hal itu langsung membuat Zahra marah tetapi tak merusak hubungan pertemanan mereka. Suatu hari akan diadakan sebuah seleksi perlombaan lari jarak jauh di mana Ali yang sebenarnya tidak memiliki waktu untuk ikut serta, namun akhirnya dia berubah pikiran untuk memutuskan ikut dalam perlombaan ketika ia melihat hadiah yang akan didapatkan jika peserta berhasil menjadi juara ketiga, yaitu adalah sebuah sepasang sepatu. Saat itu juga langsung terbesit di pikiran Ali untuk mengikuti lomba tersebut, karena jika ia menang tentu saja dia akan bisa menukarkan sepatu tersebut dengan sepatu perempuan sehingga Zahra tidak perlu lagi memakai sepatu butut miliknya tersebut.
Karena telat mengikuti seleksi, Ali pun memohon kepada Pak Guru olahraga untuk mengikut sertakan dirinya dalam lomba tersebut. Dan dengan senjata anak kecil yang biasa digunakan oleh anak-anak pada umumnya, yaitu memohon sambil mengeluarkan air hujan, akhirnya Ali diizinkan untuk mengikuti lomba setelah nilai ujian kecepatannya berhasil terpenuhi. Ali disitu langsung memberitahu hal itu kepada Zahra, di mana saat semua murid ingin menjadi juara 1, Ali justru ingin menjadi juara ketiga karena juara 1 dan 2 hanya akan mendapatkan pialanya saja dan sebuah kalung yang jelas hanya akan menjadi rongsokan dan pajangan di sekolahan. Tibalah hari perlombaan, semua murid dari seluruh kecamatan pun berkumpul untuk menjadi yang terbaik, di mana saat murid lain dimanjakan oleh orang tuanya yang memfasilitasi mereka dengan seragam bagus, sepatu nyaman, cemilan, dan foto-foto, Ali pun turun dari mobil pick up yang biasa dipakai untuk angkut sapi dan hanya memakai seragam seadanya beserta sepatu butut miliknya yang sudah usang. Menjadi juara 3 dari ratusan peserta tentu saja bukan hal yang mudah, apalagi bagi Ali kecil yang tak memiliki pengalaman dalam perlombaan lari. Namun berkat kebiasaannya berlari setiap hari serta motivasi untuk memberikan Zahra sepatu yang baru, Ali memiliki tekad yang kuat untuk berhasil melewati satu persatu peserta hingga akhirnya berhasil mencapai posisi paling depan. Saat itulah Ali terbayang sang adik yang harus setiap hari berlari sepulang sekolah untuk berbagi sepatu. Lantas Ali pun memperlambat larinya supaya mendapatkan posisi ketiga. Namun karena ada peserta lain yang terlalu garong dan berambisi untuk menang, Ali pun sempat didorong hingga terjatuh. Namun dia berhasil bangkit kembali. Dalam posisi yang terlalu berdekatan, Ali pun cukup dibuat kebingungan dengan menempatkan posisinya sendiri untuk jadi juara ketiga. Sehingga saat beberapa meter lagi mencapai garis finish, Ali tidak punya pilihan lain selain mempercepat larinya dan justru harus mendapatkan posisi pertama yang membuat dirinya menjadi juara 1 dalam perlombaan tersebut. Saat sesi foto, Ali hanya tertunduk sedih meratapi sepatu juara ketiga yang tidak berhasil dia dapatkan. Dan meski dia mendapatkan kalung juara dari sebuah trofi kemenangan yang bagi sebagian orang lebih berharga nilainya, namun bagi Ali tidak mungkin adiknya Zahra memakai trofi tersebut untuk berangkat ke sekolah. Dan akhirnya Ali pun pulang ke rumah dengan raut wajah yang usang tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dan meski Ali tidak memberitahukan hasilnya, Zahra yang melihat Ali masih memakai sepatu bututnya pun sudah bisa menebak bahwa Ali gagal menjadi juara ketiga dalam perlombaan tersebut. Disinilah kebesaran hati Zahra kecil akhirnya ditunjukkan, di mana dia tidak menangis atau menunjukkan raut wajah yang kecewa atau memarahi Ali karena Ali tidak bisa menepati janjinya. Karena dengan kakaknya yang sudah berusaha pun itu sudah cukup baginya. Tidak memiliki sepatu bukanlah akhir dari sebuah kehidupan. Zahra pun masuk ke dalam rumah ketika mendengar suara adik bayinya menangis. Lantas Ali pun membuka sepatu dan terlihat kakinya mengalami apa yang dinamakan dengan kapalan atau pembengkakan kulit sehabis mengalami gesekan dengan benda yang bertekstur keras yang tanpa mereka berdua sadari, bapak ternyata sudah membelikan sepatu baru untuk mereka berdua. Yang hal ini menjadi nilai sendiri bagi Zahra dan Ali bahwa ketika seorang anak merasa tidak ingin membebani bapak atau ibunya, percayalah bahwa orang tua tidak akan pernah tega membiarkan anaknya menderita. Dan meski kita sering merasa orang tua kita seolah tak memperdulikan apa yang kita inginkan, mereka sangat mengerti, peka dan paham dengan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Tamat ending yang sangat mengkapalkan kaki. Nah, oke guys, itu film Children of Heaven yang sangat menginspirasi buat kita, di mana seorang anak yang pintar, cerdas, berbakti kepada orang tua dan tidak ingin membebani kedua orang tuanya, berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa harus diketahui siapapun. So, buat kita semua yang udah lebih gede dari Ali dan Zahra, ayo dong bangkit, jangan jadi beban orang tua dong, kumpulin tenagamu, kecerdasanmu, bentuk masa depanmu. Oke lah, sampai di sini aja video kita kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Buat yang belum subscribe, yuk bisa yuk subscribe biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, bye-bye.